bagiku. Tiada hal yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan, tiada yang sukar di mata-Mu. Tak ada yang tak mungkin. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan namanya dalam persekutuan orang percaya. Dan sebagai penghimpun kita malam ini adalah keluarga Bapak Yohanes Sampelolo. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah ini. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ 35, Suci, 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 kita nyanyikan 2 kali. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan NKB nomor 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan berdoa memohon pimpinan dan pencerahan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Malam ini Tuhan, kembali kami datang mengangkat syukur kami kepadamu, mensyukuri kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena malam ini kami diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan ini. Kendati kami dipisahkan oleh ruang dan jarak, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dalam persekutuan ini ya Tuhan,
kami dimungkinkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu mengambil bagian dalam hidup kami dan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah kuasa Roh Kudus menolong dan menuntun kami semua. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini, saya telah siapkan dari 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, mendengar, merenungkan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, kita akan merenungkan dalam satu tema, berjuang mencapai tujuan. Berjuang mencapai tujuan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, perjalanan hidup orang percaya atau kehidupan yang kita jalani ini ibarat sebuah pertandingan, ibarat sebuah perlombaan. Dan tentu sebuah perlombaan atau pertandingan pasti saja mempunyai tujuan, bahwa setiap orang yang bertanding tujuan akhirnya akan mencapai sebuah hasil yang diharapkan. Namun tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya sebuah pertandingan dan perlombaan, tentu saja bahwa di dalamnya kita diperhadapkan pada berbagai macam tantangan dan kesulitan yang besar. Demikian juga perjalanan kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Ya, tentu kita menginginkan bahwa hidup yang kita jalani ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Tidak dapat disangkali bahwa kebanyakan manusia cenderung menginginkan sesuatu yang enak, mudah, nyaman dan instan. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadari bahwa kehidupan tidaklah seperti itu. Kita lebih sering untuk mencapai sesuatu tidak ada jalan instan. Dan kita mesti menapaki anak tangga demi anak tangga hingga sampai ke tujuan. Ya, mungkin kita berpikir bahwa
seandainya kita memiliki orang tua yang kaya, kita tidak perlu bersusah payah mencari pekerjaan. Seandainya kita mempunyai pasangan yang kaya, pasti hidup kita bahagia dan lain sebagainya. Ada banyak pengandaian yang dapat melintas dalam benak kita. Namun, kita diingatkan bahwa untuk mencapai satu tujuan diperlukan proses dan latihan. Dalam tugas pekabaran Injil yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus juga diperhadapkan kepada berbagai macam kesukaran, persoalan, dan Paulus tidak menyerah. Ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ia tahu bahwa ada hal yang harus ia kerjakan, yaitu mengemban tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Mengemban panggilannya sebagai seorang rasul. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak menyerah. Ini memberikan gambaran bahwa seorang rasul saja mengalami persoalan di dalam kehidupannya, terutama dalam kehidupan pelayanannya. Tetapi dia tidak menyerah dan dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kita belajar firman Tuhan. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengajak kita untuk fokus kepada tujuan hidup sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini, ada beberapa pesan firman Tuhan yang akan kita pelajari untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Seringkali kita dibawakan oleh suatu kondisi yang membuat kita tidak mampu mengerjakan apapun secara optimal. Kondisi lingkungan, keinginan kita, motivasi kita, tuntutan kita, dan kecenderungan hidup kita sering menjadi faktor yang membuat kita bekerja apa adanya tanpa perlu berpikir melakukan segala sesuatu yang terbaik. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa kita harus memperjuangkan, harus menghasilkan yang terbaik, dan harus berjerih payah meraihnya. Sebagaimana yang dituliskan di dalam ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kata larilah begitu rupa menunjukkan pengajaran bahwa kita harus berusaha keras. Tidak boleh menjalani kehidupan kita sembarangan. Dan harus memperjuangkan hidup agar mempunyai pola yang baik dan kualitas yang baik. Paulus melukiskan prinsip bahwa jikalau kita gagal menggunakan penguasaan diri, penyangkalan diri, dan kasih dalam hubungan kita dengan orang lain, kita sendiri akan ditolak oleh Allah. Ya, seperti dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Lalu menjadi perenungan bagi kita semua. Bagaimana hidup kita? Apakah kita masih apa adanya dan tidak memikirkan kualitas hidup kita? Itu menjadi perenungan pertama bagi kita, bahwa kehidupan ini harus diperjuangkan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, hidup harus berorientasi kepada mahkota abadi di dalam Tuhan. Pengajaran firman Tuhan pada ayat ke-25 menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Kata hadiah, mahkota yang abadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, menunjuk kepada kemenangan, keselamatan kekal, sasaran yang indah dari kehidupan orang Kristen, atau kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang tentu menjadi dambaan bagi setiap orang percaya, yaitu memperoleh mahkota keselamatan yang kekal. Sasaran ini hanya dapat diraih dengan jalan menyerahkan beberapa kita demi kepentingan orang lain, dan dengan meninggalkan hal-hal yang dapat menyebabkan kita lari keluar dari perlombaan itu sama sekali. Kehidupan orang percaya harus berorientasi kepada kekekalan, tidak sekedar kepada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan duniawi semata yang sering membuat kita menjadi materialistik dan hedonistik, yang akhirnya menempatkan Tuhan bukan sebagai yang utama dalam hidup kita, tetapi menempatkan harta benda sebagai yang utama. Orientasi hidup kita harus mengacu kepada Tuhan, karena poros dan pusat hidup kita adalah Tuhan sendiri. Untuk itu, menjadi perenungan adalah apakah kita sudah menjadikan orientasi hidup kita melayani Tuhan, orientasi menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan, serta orientasi untuk menghambakan diri kepada Tuhan sebagai tujuan dan motivasi hidup kita. Ya, ini menjadi perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian hal yang ketiga adalah belajar hidup secara benar kepada Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-26 dan ke-27 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman Tuhan ini menolong kita untuk mengelola hidup kita secara benar di hadapan Tuhan. Mengelola dalam pengertian harus mempunyai hidup dengan arah dan tujuan yang benar, yaitu meraih kekekalan dan mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita juga harus melatih tubuh, menguasai tubuh, dan mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidup dan tubuh kita, sehingga Tuhan benar-benar menjadi model, menjadi tokoh, dan menjadi pola teladan dalam hidup kita. Ketika kita melatih dan menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita, pola hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang melatih tubuh, jiwa, roh, dan semua karakter kita supaya sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan dengan karyanya dan kasihnya akan terlihat dalam hidup kita dan menjadi sarana untuk menyaksikan dan memuliakan Tuhan. Teruslah belajar dan menjadikan diri kita kepada figur yang benar, contoh dan teladan yang benar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, mencapai tujuan dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Hidup ini harus berorientasi pada mahkota abadi dalam Tuhan. Belajar hidup secara benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian, perjuangan hidup kita mencapai tujuan, yaitu meraih kekekalan dan mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan syukur. Kita kembali menyanyikan nyanyian rohani 86, bait pertama dan bait yang kedua, tahanlah dan berjuang terus.
mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengangkat syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan sedang memberikan waktu yang terindah bagi kami untuk sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan. Dan firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh membuka hati kami, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kami akan selalu menjalani hidup ini berkenan bagi Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, apapun kondisi yang kami alami, kami terus hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami pun bersyukur karena keluarga kami, keluarga Bapak Yohanes Sampelolok, telah menghimpunkan kami malam ini. Karena itu ya Allah, melalui persekutuan ini kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa keluarga kami senantiasa dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan terus menyatakan pemeliharaan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi segenap keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Arni. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kepala keluarga dalam tanggung jawabnya setiap hari, dalam mengemban segala pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, diberikan kemampuan agar dia dimampukan untuk mengangkat segala pekerjaan. Dan kami percaya bahwa melalui pekerjaan yang ditekuni, berkat-Mu dinyatakan bagi keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Mama Arni dalam tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, juga diberkati oleh Tuhan sehingga dia dapat menjalankan perannya, mendidik anak-anak dan mengatur rumah tangganya. Terima kasih Bapa di surga, limpahkan kekuatan dan hikmat kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak dalam bangku pendidikan, anak kekasih Arni, James dan Tasya. Kendati anak-anak Tuhan masih harus belajar dari rumah, tetapi kami percaya bahwa kondisi yang kami alami saat ini tidak menghalangi anak-anak Tuhan untuk terus belajar, giat belajar, menggapai masa depan penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak kekasih Felin dalam masa pertumbuhan, diberkati oleh Tuhan, bertumbuh dengan sehat penuh selamat, dan kami menyerahkan seluruh keluarga dari kekasih kami dimanapun mereka berada, dan juga orang tua terkasih yang ada di kampung halaman diberkati oleh Tuhan, agar masa tua tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Jika sekiranya ada pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh keluarga kami menyerahkan kepadamu. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka untuk keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan kehidupan yang dialami. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Jordan, dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Ibu Limbo Ngapa, Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, Rai Tiranda, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan menjawab kerinduan mereka untuk memperoleh kesembuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama jemaat Tuhan yang mengalami berbagai berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepadamu persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati, agar kami dapat pakai menatap pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera. Pemerintah kami, karuniakan hikmat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para medis yang masih terus berjuang menangani
pasien yang terpapar COVID-19 juga senantiasa dijaga oleh Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, harapan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah persekutuan kita malam ini dengan menyanyikan NKB 188 bait yang pertama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberkati segenap keluarga Bapak Yohanes Sampilolo, dan juga memberkati dan melindungi semua jemaat Tuhan, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah persekutuan kita malam ini. Diucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun kita, keluarga Bapak Yohanes Sampilolo, dan juga bagi semua jemaat Tuhan yang senantiasa setia mengambil bagian dalam ibadah yang kita laksanakan secara online. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.